Yo hello guys, cuy lur, widih. Kembali lagi bersama gua Dwi di Ngacapruk Film. By the way, masih lanjut di Donghua yang satu ini, yaitu Again the Sky Supreme. Oke lah, tanpa berlama-lama kita masuk ke intronya. Di cerita sebelumnya, di acara pernikahan Tan Yun dan Yukin, mereka kedatangan seseorang yang mengacau di tempat itu. Dan ternyata orang itu adalah suruhan orang tua Yukin yang belum dijelasin siapa ibunya itu. Dan karena Yukin tak tega melihat Tan Yun yang akan dieksekusi, ia mengancam untuk bunuh diri. Lalu Duan Changtian memberikan dua pilihan kepadanya, yaitu pergi bersamanya atau kehancuran keluarga Tan. Dan karena tidak ada pilihan, ia memilih untuk pergi. Lalu Duan memberikan sebuah pil pelupa jiwa dan emosi kepada Tan Yun. Dan saat Tan Yun terbangun, ia tidak akan pernah mengingat tentang Yukin lagi. Lalu Duan menegaskan semua orang untuk tidak mengingatkan Tan Yun tentang Yukin. Jika tidak, maka ia akan membuat keluarga Tan menjadi lautan darah. Kemudian para tamu juga pergi undur diri. Dan Tan Peng juga menegaskan agar tidak ada yang menyebut nama Yukin. Singkat cerita, Tan Yun terbangun dan sedikit merasa bingung. Lalu ibunya mengatakan kalau ia tiba-tiba pingsan dan membuatnya khawatir. Kemudian Tan Yun membahas tentang keluarga Liu dan Situ yang akan ia bereskan 1 bulan kemudian. Tapi tiba-tiba seorang penjaga datang memberi kabar kalau keluarga Liu dan Situ datang dan menghancurkan toko mereka. Lalu Tan Yun izin pergi ke pavilion Yukin untuk bermeditasi. Di sana ia mencoba metode pemadatan aura Hongmeng. Sebelumnya Tan Yun berada di ranah janin roh tingkat 2. Tapi dengan mengandalkan metode itu, ia berkultivasi melampaui orang biasa. Sampai-sampai tembus ke ranah janin roh tingkat 6. Dan sekarang, ia akan mengandalkan langkah Dewa Hongmeng, tubuh tirani, api ganda, dan mata Dewa Hongmeng. Dengan sekejap, ia bisa menguasai langkah Dewa Hongmeng, api ganda, dan mata Dewa Hongmeng. Tapi dengan ranah ia sekarang, itu akan sulit untuk mengalahkan lawan yang sebanding dengannya. Kemudian, ia berlatih tubuh tirani Hongmeng. Dan dengan cepat ia berhasil melangkah ke tahap 1 dan kekerasan tubuhnya sudah sebanding dengan peralatan tempur. Dan bahkan ranahnya juga naik ke ranah tingkat 8. Di sisi lain, Tan Peng bertarung melawan Liu Boyi dan Situ Tianlun, tapi dengan mudah ia dikalahkan. Dan ternyata 1 bulan telah berlalu. Mereka berencana untuk meneruskan niat yang sudah terpendam. Dan saat akan saling bertarung, Tan Yun datang ke tempat itu. Tapi Tan Yun disuruh pergi dari sana. Namun ia meyakinkan ayah dan ibunya untuk mempercayainya. Lalu Situ Tianlun memujinya karena dalam 1 bulan Tan Yun bisa naik 3 tingkat. Dan ia mengira kalau Tan Yun meminum banyak obat mujarab. Namun Tan Yun tidak banyak ucap, melainkan mereka yang ada di hadapannya jangan kira bisa kembali hidup-hidup. Lalu Jianan maju untuk melawan Tan Yun dan meremehkannya kalau untuk membunuhnya hanyalah seperti menginjak semut. Lalu adu tinju pun terjadi. Namun naas, situasi berbalik dan sekarang ia yang seperti semut. Lalu Situ Tianlun memohon untuk melepaskannya
dan ia berjanji untuk pergi dari sana. Tapi Tan Yun memintanya untuk berlutut dan memohon. 我跪！你别再伤害我儿子了！ Dan setelah itu, Jianan tetap ia siksa dan kemarahan pun menghantui Situ Tianlun. Namun Tan Yun berbalik meremehkannya dan nasib putranya tetap akan mati. Lalu pergelutan pun terjadi. Di sisi lain, Liu Boyi menawarkan untuk membantunya. Tapi Patriark Situ ia menolak karena itu merupakan dendam pribadinya. Lalu pergelutan pun berlanjut. Di sana Tan Yun menggunakan jurus mata Hong Meng dan tanpa dikasih kode, ayahnya langsung membunuhnya. Kemudian Tan Yun mengatakan kalau selama bertahun-tahun ia selalu menjadi sampah keluarga Tan. Dan mulai sekarang ia akan membalas budi kepada ortunya dan mengatakan selama ia ada, keluarga Tan akan aman. Namun ia malah diremehkan Patriark Liu karena selama Patriark tidak melihat matanya, maka teknik itu tak akan berguna. Namun Tan Yun kembali meremehkan Patriark, lalu meminjam pedang milik ayahnya. Lalu ia pun bergegas menyerang Patriark Liu. Tapi naas, ia terkena serangan dan membuatnya terluka. Lalu Patriark Liu menawarkan kepada Tan Peng untuk menyerah. Namun Tan Peng tidak menanggapinya dan kalaupun ia mati, ia tidak akan menyerah. Kemudian Tan Yun kembali bangkit dan mengatakan hal yang sama. Lalu ia menggunakan teknik rahasia, yaitu pembakaran jiwa untuk meningkatkan kemampuannya. Dan dengan gabungan langkah Dewa Hong Meng, ia membuat Patriark Liu kocar-kacir ketakutan. Di sana, Tan Yun membunuh Ruyan dan bahkan ia menekan Patriark. Lalu Patriark memohon untuk mengampuninya dan ia akan memberikan apapun yang Tan Yun inginkan. Namun Tan Yun menginginkan hidupnya. Hayo, kayak mana tuh? Di sisi lain, orang yang melihat Tan Yun juga terheran-heran dan tidak percaya. Lalu Tan Peng juga datang dan akan mengeksekusinya. Tapi ia ditahan oleh Patriark karena putranya adalah salah satu murid dari sekte Suci Huangpu. Jika ia mati, maka putranya akan membalaskan dendam untuknya. Lagi-lagi Tan Yun tidak memperdulikannya. Tapi Patriark ia memohon dan bahkan ia akan bersumpah. Lalu ibunya masih ingin berbelas kasih. Tapi Tan Yun meyakinkannya kalaupun Liu Rulong murid sekte Suci Huangpu, ia tetap akan membunuhnya. Singkat waktu, para pengawal datang membawa pengikut Patriark Liu dan Situ, dan mereka memohon kepada Tan Yun untuk melepaskannya, karena mereka juga terpaksa. Di sana Tan Yun mengampuninya dan mengingatkan kalau mereka membuat masalah di masa depan, maka ia akan membunuhnya. Kemudian ia meminta para pengawal untuk mengambil properti keluarga Liu dan Situ. Juga tokoh mereka ubah menjadi tokoh keluarga Tan. Singkat cerita, Tan Yun bermeditasi untuk memulihkan luka di tubuhnya. Lalu datang ayah dan ibunya membawakan sup ayam kampung. Kemudian Tan Yun izin untuk pergi ke kota Yunsing. Karena 1 bulan lagi sekte Huangpu akan merekrut murid baru. Tapi ibunya, ia tidak memberinya izin karena setiap sekte Suci Huangpu merekrut murid baru, banyak orang mati. Dan ia mengkhawatirkan Tan Yun. Lalu Tan Yun meyakinkannya, jika Liu Rulong datang untuk balas dendam, maka mereka tidak memiliki kemampuan untuk melawannya. Dan jika Tan Yun menjadi murid sekte Huangpu, maka ada kemungkinan untuk ia melawannya. Karena tidak ada pilihan,
Mereka menyetujuinya. Keesokan harinya, mereka berkumpul untuk melepas kepergian Tan Yun. Di sana, Tan Yun diberikan singa roh darah bersayap untuk pergi ke kota Yunsing. Juga diberikan bekal untuk biaya di sana. 爹的上品翻气长剑，你带上吧。爹娘，孩儿走了。 Wow, makin seru aja nih film. Jadi bagaimana kelanjutan dari Donghua yang satu ini nih? So, nanti kita lanjut kembali. Dan jika kalian suka, tinggal subrek aja. See you next video. Bye-bye.